Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kembali saya ditemani oleh Ibu Hatin. Apa kabar Bu Hatin? Haleluya, dahsyat luar biasa. Iya, puji Tuhan. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa sama-sama beribadah, menyembah Tuhan. Kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya semua jemaat semua diberkati dalam keadaan sehat. Saya berharap kita semua bersiap-siap di depan televisi, di depan gadget kita untuk kita beribadah. Jangan melakukan kegiatan yang lain karena hari ini kita mau sama-sama konsentrasi menyembah Tuhan karena kita tahu hanya di dalam hadirat Tuhan kita beroleh kekuatan. Sebelum saya memulai ibadah, kita akan membaca bagian porsi dari ayat firman Tuhan. Saya akan membaca dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Lalu dilanjutkan Mazmur pasal yang ke-118 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan ya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kasih dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Lalu yang 118 ayat 1 dan 2, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Kita bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita mau menyembah Tuhan hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau menyembah Engkau saat ini, kami mau meninggikan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, karena Engkau Tuhan Maha Hadir. Biar Engkau beracara dalam ibadah kami hari ini sampai selesainya, juga urapi Ibu Hatin yang akan memimpin dalam pembawaan firman Tuhan. Biar semua yang disampaikan berasal dari Engkau saja, dan kami yang mendengar belajar untuk mengerti dan belajar untuk melakukannya. Berkati semua pemirsa yang menyaksikan program ini, biar kami semua diberkati, dan kami semua setelah selesai live streaming ini, kami diubahkan, ada perubahan hidup terjadi dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, haleluya. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Saudara kalau di rumah saudara bersiap-siap untuk menyanyi karena ada lirik di layar saudara. Kita angkat pujian ini, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyebabkan kita untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saat kita mencari wajah Tuhan, kita akan dikuatkan dan diteguhkan. Oh, thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Engkau baik Tuhan. Katakan sama-sama, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Amin. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang,
Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan lagi, ku cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil Engkau Tuhan, oh Engkau mendengar. Ku panggil nama-Mu, yes, haleluya. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kasih sayang, sumber kasih sayang, sumber sukacita, sumber sukacita, sumber pengharapan, sumber pengharapan. Sekali lagi katakan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, sumber kekuatan. Engkau sumber kasih sayang dalam hidup kami, sumber damai sejahtera, sumber perlindungan. Haleluya, haleluya.
Selamanya kami agungkan Engkau Tuhan. Selamanya kami muliakan Engkau Bapa. Biar yang bernafas memuji Engkau ya Tuhan. Biar semua yang bernafas meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Kami siap untuk menyembah, memuliakan Engkau. Karena Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin, amin. Shalom, kembali saya menyapa bagi yang baru bergabung. Saudara berada dalam live streaming GB Immanuel Blacktown yang langsung disiarkan dari Sydney, Australia. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada. Sekarang kita mau menaikkan pujian yang agak semangat. Kita mau naikkan pujian Yesus kekasih jiwaku. Saudara bisa sambil berjoget gitu ya, bertepuk tangan di rumah, karena kita tahu saat kita menyembah, memuliakan Tuhan, sukacita Tuhan hadir. Haleluya. Amin. Yes. Thank you Jesus. Yes, Dia kekasih jiwa kita. Kita tenang dalam hidupnya. Amin. Yes. Jiwaku, ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan semua, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, puji Tuhan. Sekali lagi, nyanyi glory, puji Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa. Amin. Saya berharap Bapak Ibu semua di rumah merasa disayang Tuhan. Karena itulah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang kasih adanya. Karena Dia mengasihi kita, maka kita pun harus menyatakan untuk mengasihi Dia lebih lagi. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk pemberitaan sabda Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Muda Louis Hatin. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Kita katakan dan nyatakan sebagai deklarasi kita bahwa Yesuslah yang patut kita kasihi senantiasa. Oh, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Engkau senantiasa.
hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau nyatakan pujian ini sebagai pernyataan hati kami Bapa, untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Thank you Jesus, haleluya, haleluya. Engkau hadir Tuhan, kami sembah Engkau. Oh haleluya. Sama-sama semua katakan, ku mau cinta Yesus, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Lord. Thank you Jesus. Saya serahkan kepada Ibu Hatin. Engkau Allah yang sangat kami hormati, Engkau Allah yang sangat kami puja, karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Oh Allah kami sangat bersyukur kepadamu, meskipun COVID-19 ini belum selesai sehingga kami belum bisa kembali bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetapi kami tahu secara ini pun acara ini akan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Amen. Bapa, hamba berdoa puji-pujian kami sampai ke hadirat-Mu, dan sekarang kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan hamba sampaikan, urapi dengan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini,
Tuhan tolong supaya mampu menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat untuk seluruh para pemirsa, menjadi berkat untuk seluruh para pendengar, dan biarlah kembali pujian, kehormatan, dan keagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, beracara sepenuhnya dari pertengahan sampai pada akhirnya. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara yang beribadah di Gereja Bethel Indonesia Immanuel, ya, Blacktown di Australia. Tuhan memberkati, dan juga saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin menyaksikan live streaming yang kami adakan pada pagi hari ini. Tuhan pun memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, seperti yang kita ketahui, khususnya untuk saudara-saudara yang di GBI Blacktown, kita tahu bahwa tema khotbah di bulan Juni ini adalah Be a Good Christian Worker, menjadi pekerja atau karyawan Kristen yang baik. Nah, sebagai seorang Kristen yang baik, yang bekerja di marketplace, kita harus menyadari betul bahwa kita harus bekerja secara baik. Terlebih dahulu saya akan membaca untuk kita semua cukup banyak firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan untuk awalnya yang akan saya baca pada pagi hari ini untuk kita semua. Dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-48. Satu perikop ini saya akan baca untuk kita semua. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan makan dan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudaraku, tadi sudah saya singgung bahwa sebagai orang Kristen yang bekerja di marketplace,
mestinya tahu benar bahwa kita itu harus bekerja dengan baik, menjadi karyawan yang baik. Tujuannya apa? Supaya melalui pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi kesaksian yang baik pula untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jauh sebelum di dalam dunia ini ada sekolah-sekolah atau training-training untuk mengajar bagaimana cara yang baik karyawan-karyawan itu bekerja. Alkitab kita itu sudah terlebih dahulu mencatat dengan sangat sempurna dasar-dasar bagaimana kita bisa menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pekerja yang baik. Misalnya saja satu ayat atau dua ayat yang mengatakan demikian. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan demikian. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Dikatakan ayat yang ke-24, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Dari sini ingin dijelaskan bahwa posisi anak-anak Tuhan itu sebagai hamba. Jadi dengan demikian diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana menjadi seorang hamba yang baik. Sudah saya katakan bahwa Alkitab terlebih dahulu mencatat bagaimana bisa menjadi seorang pekerja yang baik itu. Tadi pada ayat yang ke-23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pekerja-pekerja Kristen harus mengerti hal ini. Apapun juga yang kita lakukan, entah kita bekerja di pabrik, entah kita bekerja di kantor, entah kita bekerja di toko, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita menyadari ayat ini, saya percaya pasti kita akan menjadi seorang karyawan yang baik. Karena kita tahu Bapa di sorga melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya, ini kita perlu tahu khususnya untuk anak-anak Tuhan. Lakukan segala pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saya baca untuk saudara sekalian. Khususnya dari pasal 12 dari Injil Lukas pasal 12 tadi, kita akan belajar cara-cara karyawan supaya bekerja dengan baik itu apa saja, ya. Yang pertama coba kembali melihat ayat yang ke-35 bagian A dikatakan demikian. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang seorang pekerja atau hamba itu harus selalu siap siaga. Karena pada zaman dulu di dalam Alkitab ini, budak itu kan pakaiannya panjang-panjang. Jadi supaya tidak bikin ribet baju yang panjang ini atau jubah yang panjang ini, maka pinggangnya itu harus diikat. Ya, untuk mengikat baju mungkin dengan cara ditarik sehingga kalau dia berjalan tidak menghalang-halangi kalau dia akan berjalan. Nah, ini diumpamakan demikian. Seorang pekerja itu harus siap siaga. Bos mengutus kita, kamu pergi ke Jakarta ya untuk tanggal 2 sampai tanggal 10 misalnya saja bulan depan. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Oh, minta maaf Pak Bos ya.
istri saya nanti bulan 7 itu tanggal 3 ulang tahun. Itu biasanya saya menyiapkan. Nah, kalau demikian kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pekerja, tidak siap kemanapun Tuhan kita mengutus kita atau bos kita mengutus kita, ya itu akan menjadi catatan bagi pemilik perusahaan atau bos kita Bapak Ibu Saudara. Ya, atau paling enggak turun SP pertama, ya surat peringatan pertama. Oh, orang ini, karyawan ini tidak siap siaga kalau disuruh, kan begitu ya. Jadi yang pertama, sebagai seorang karyawan yang baik, kita harus selalu siap siaga. Kemanapun bos kita mengutus kita, kemanapun bos kita tugaskan, apapun yang bos ingin supaya kita lakukan, kita harus siap sedia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-35 bagian B dikatakan, dan pelitamu tetap menyala. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang semangat. Ya, semangat yang harus ada pada kita. Seorang pegawai kalau tidak semangat, percayalah dilihat orang itu tidak baik. Tidak senang. Mungkin teman sekerja kita lihat kita, aduh wajahnya sudah seperti ketekuk gitu ya. Tahu ketekuk, kelipet gitu ya. Tidak bisa dilihat menyenangkan karena apa? Tidak ada gairah, tidak ada semangat. Dibutuhkan sekali seorang karyawan yang baik itu harus bisa bekerja dengan penuh semangat. Apalagi di Australia ini Bapak Ibu Saudara, yang sudah lama tinggal di Australia sungguh bisa merasakan artinya semangat bekerja. Ya, kalau tidak semangat, apalagi suami-suami yang tidak semangat dalam bekerja, istrinya yang bakal payah. Ya, istrinya yang bakal payah. Saya tidak bermaksud membanggakan suami. Saya punya suami itu giat kerjanya luar biasa. Itu hobinya saya. Itu untungnya saya. Benar-benar kalau membantu di toko itu maksudnya tidak boleh terlalu terlibat. Jangan sudah cukup instruksi. Nah, saya juga kalau bisa mengerjakan ya akan saya lakukan. Tapi saya lihat, oh di sana ada piring kotor, dia langsung lari kerjakan, bersihkan itu. Saya melihat betul begitu gesitnya. Laki-laki yang giat bekerja, yang untung itu istri dan anak-anaknya. Ya, sekali lagi apalagi hidup di Australia harus giat luar biasa. Rasul Paulus itu seorang pekerja, Bapak Ibu Saudara. Selain dia seorang hamba Tuhan, dia itu seorang pekerja. Kerjaannya membuat tenda. Saya percaya secara fisik pun dia akan mengalami kecapean begitu. Saya rasa begitu juga. Tetapi dikatakan demikian, coba perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selain dia bekerja secara sekuler yaitu membuat tenda, dia merasa kecapean juga. Dia berjerih lelah. Ya, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk dirinya sebagai seorang pembuat tenda, dia lakukan itu begitu rupa, dan dia katakan bahwa sehari-hari itu urusannya dengan jemaat-jemaat. Dia punya semangat yang tinggi, dia punya gairah yang tinggi. Ya, makanya dikatakan di ayat yang lain, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu kalau untuk hamba-hamba Tuhan. Kalau untuk para pekerja secara sekuler bekerja di marketplace, ini pun dibutuhkan. Kita harus bekerja dengan giat. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, sebagai seorang pekerja harus siap siaga. Yang kedua, harus memiliki hati yang penuh semangat. Yang ketiga,
Seorang pekerja itu harus memiliki hati yang peka. Hati yang tanggap. Ayat yang ke-36. Dan hendaklah kamu semua sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang pada hari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, perhatikan, segera dibuka pintu baginya. Segera dibuka pintu bagi tuan atau nyonyanya yang datang. Tidak enak-enakan, tetapi peka. Itu yang Tuhan inginkan sebagai hamba-hamba Tuhan maupun juga sebagai karyawan-karyawan yang bekerja secara sekuler. Harus tanggap, mestinya tidak usah nunggu perintah. Ya, tidak usah menunggu perintah. Oh, tahu kalau di sana itu misalnya komputernya berantakan, mejanya berantakan. Ya, tidak usah menunggu pemimpin di kantor kita, tolong misalnya saja Lela bersihkan itu. Mestinya Lela itu sudah harus tanggap untuk membersihkan itu. Tidak perlu ada instruksi. Kalau pekerja-pekerja itu sistemnya seperti ini, tidak tanggap, yang payah itu adalah pemimpinnya. Nah, tapi jangan senang dengan kondisi ini. Ya, pemimpinnya akan mencatat, oh Lela ternyata seorang karyawan yang tidak punya hati tanggap. Ya, jadi kita mesti belajar akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Sebagai pekerja-pekerja Kristen, mari kita miliki hati yang tanggap. Tidak perlu menunggu instruksi, maksudnya begitu. Nah, saya akan kasih contoh karyawan, pekerja yang memiliki hati yang tanggap. Itu pahlawan-pahlawannya Daud. Kita akan membaca 2 Samuel, pasalnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban. Ini karyawan yang memiliki hati yang tanggap, Bapak Ibu Saudara. Padahal apa? Mereka sedang dalam kondisi berperang melawan orang Filistin. Lah itu untuk menimba air di perigi Betlehem, melewati perkemahan orang-orang Filistin. Situasi yang berbahaya tentunya untuk ketiga pahlawannya Daud. Tetapi hati yang tanggap dimiliki oleh para tentaranya si Daud ini, maka keinginan Daud itu akhirnya terkabulkan. 3 pahlawan Daud berhasil untuk mendapatkan air dari perigi di Betlehem itu dan diserahkan kepada Daud. Ini yang disenangi oleh bos. Ini yang disenangi oleh pemimpin apabila memiliki seorang karyawan yang memiliki hati yang tanggap. Mari karyawan-karyawan Kristen, ya, bekerjalah dengan baik. Miliki hati yang selalu siap siaga, hati yang semangat, dan yang ketiga miliki hati yang selalu tanggap. Ya, saya akan ulangi kembali supaya tidak lupa bahwa sebagai karyawan yang baik, yang pertama kita harus memiliki hati yang siap siaga, yang kedua kita harus memiliki hati yang bersemangat, dan yang ketiga kita harus memiliki hati yang peka atau tanggap. Yang keempat, ya ini yang kita akan lanjutkan, yang saya akan lanjutkan. Perhatikan ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Lah,
Kita tahu dalam perikop ini tadi diceritakan dalam perumpamaan itu bahwa tuannya datang itu tengah malam, Bapak Ibu Saudara ya. Tengah malam. Jadi disebutnya berbahagia kalau seorang hamba itu menyelesaikan tugasnya sampai tengah malam. Ya, makanya saya katakan bahwa kita harus menyelesaikan tugas sampai pada akhirnya. Seorang pekerja itu tidak boleh menelantarkan tugas. Ya. Seorang pekerja yang baik itu tidak menelantarkan tugas. Misalnya saja supervisor kita mengatakan, ayo kamu lakukan tugas ini, lalu dikerjakan. Tetapi dipandangnya, kerjaan ini tidak cocok buat aku, ini terlalu ringan. Aku mau yang lebih wah gitu. Diterlantarkan begitu saja pekerjaan itu. Itu pun juga akan mendapat peringatan tentunya dari pimpinan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Akan diperingatkan tentunya, loh kamu saya kasih tugas ini, kenapa kok yang lain yang kamu kerjakan, mana yang tadi sudah aku tunjuk supaya kamu lakukan ini. Nah saudara, jadi ini kalau menjadi karyawan yang sedemikian ini, kita terlantarkan tugas kita, apapun juga yang diberikan oleh bos kita, maka bos kita tidak akan menjadi senang. Jadi ayo menjadi karyawan Kristen yang baik, harus menyelesaikan tugasnya sampai pada akhirnya. Lalu yang berikutnya, yang kelima ayat yang ke-45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Yang kelima apa? Harus melakukan yang memang menjadi tugasnya. Harus melakukan yang memang menjadi tugasnya. Jangan tugas orang lain yang kita kerjakan. Itu bukan urusan kita. Seringkali kita maunya ngerjakan tugasnya orang lain, begitu ya. Ini senengannya ngurusin orang lain. Kalau pekerja-pekerja yang demikian, percayalah kita tidak akan disukai oleh karyawan-karyawan yang lain. Bapak Ibu Saudara perlu tahu, supaya kita menjadi seorang pekerja Kristen yang baik, agar supaya kita melakukan yang memang menjadi bagian kita. Pagi hari ini 5 kita dengar, atau tepatnya 6. Karena Kolose tadi juga menjadi dasar bagaimana Alkitab mencatat pekerja-pekerja yang semestinya bekerja dengan baik, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-35 mulai, ya anggap saja ini yang kedua, bahwa kita harus punya hati yang selalu siap siaga, lalu punya hati yang bersemangat, lalu punya hati yang tanggap, lalu kita harus menyelesaikan tugas kita sampai pada akhirnya, sampai selesai. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus melakukan tugas kita yang hanya menjadi bagian kita, itu yang harus kita lakukan. Nah tadi di ayat yang ke-24 di dalam Kolose pasal yang ke-3 itu dikatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Kristuslah kamu mendapatkan upah, gitu ya. Kamu mendapatkan upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Yang ingin saya sampaikan adalah berkat bagi karyawan yang baik. Upah bagi karyawan yang baik. Ada upahnya Bapak Ibu Saudara. Nah, rupanya ini yang kita senangi. Jangan hanya senang upahnya saja, tapi cara-cara bekerja yang baik kita tidak mau lakukan. Kalau demikian kita hanya mau upahnya, hanya mau gajinya, tetapi kita bekerja dengan cara yang tidak baik,
semaunya sendiri, tidak mau turut aturan bos kita, ya. Misalnya saja kita suka ngobrol saat bekerja atau kita disuruh juga tidak sesuai dengan instruksi, ya jangan harap kita akan menerima upah yang diharapkan begitu. Nah, ada 3 berkat, ada 3 upah yang akan kita terima apabila kita menjadi seorang karyawan yang baik. Yang pertama, ayat yang ke-37 bagian A dikatakan demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika tuannya datang. Yang pertama, berkat kebahagiaan, upah rasa bahagia. Bahagia itu meliputi sesuatu yang tidak terhingga, saya katakan begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, tak terbatas, tidak terhingga. Rasa bahagia itu seperti itu. Ya, misalnya saja, kalau kita bekerja dengan cara yang baik, yakinlah pasti dalam hati kita itu akan ada rasa senang di dalam diri kita sendiri. Kalau kita bekerja dengan baik, percayalah bahwa kita akan menikmati rasa damai sejahtera. Kalau tidak bekerja dengan cara yang baik, bos kita akan ngelirik loh. Ya saudara, bos kita itu akan ngelirik dan melihat, ternyata kamu cara bekerjanya begitu. Lah kalau saudara melihat lirikan bos, sejahtera hilang. Ya, makanya kita harus memiliki cara-cara bekerja yang baik. Ya, supaya apa? Timbul rasa bahagia di dalam hati kita. Perasaan sukacita, perasaan senang, perasaan damai dan sejahtera. Kalau kehilangan damai dan sejahtera itu hidup tidak enak. Percayalah. Sekali lagi mari kita bekerja dengan cara yang baik. Kalau kita sebagai karyawan dimanapun kita bekerja. Yang kedua, ayat yang ke-37 bagian B dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Perhatikan ayat ini. Ini yang dimaksud demikian. Ini memang perumpamaan. Aku berkata kepadamu, itu jelas Yesus. Ya, Yesus. Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya. Yang mengikat pinggangnya itu siapa? Yang mengikat pinggangnya itu tuannya. Ganti, ya. Yang mengikat pinggangnya itu adalah bosnya. Lalu dikatakan dan mempersilahkan mereka, para karyawan, duduk makan dan tuannya datang untuk melayani mereka. Ini namanya apa? Bonus. Biasanya hamba melayani tuannya, biasanya pekerja itu bekerja. Lah ini ganti bosnya, ganti pimpinannya yang memberikan bonus. Ayo kamu duduk, sekarang aku akan mengikat pinggangku dan melayani engkau supaya engkau makan. Ini bonus saudara. Saudara perlu tahu, bonus itu terkadang lebih besar dari gaji yang kita terima. Saya merasakan itu. Bonus itu lebih besar dari gaji yang kita terima. Senang sekali loh saudara kalau terima bonus. Ya, waktu saya melayani di gereja Bethel Indonesia Bukit Sion di Melaten di Indonesia sana, ya ada bonus yang kami terima atau saya terima, yang beberapa waktu yang lalu pernah saya singgung dalam khotbah. Tiba-tiba ibu pendeta saya memiliki keinginan, ayo pendeta-pendeta kita akan pergi ke Thailand bersama-sama. Itu bonus ya, bonus dalam bekerja. Nah, kalau akhir tahun saya juga menerima bonus ya yang lebih dari gaji yang saya terima. Ini paling senang kalau terima bonus. Tapi ayo kita menjadi pekerja-pekerja yang baik dulu. Ya, supaya kita menerima apa? Menerima berkatnya. Berkat kebahagiaan, lalu berkat bonus. Satu lagi berkat yang akan kita terima, yaitu ayat yang ke-44 dikatakan demikian. 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala
miliknya. Ini promosi. Berkat promosi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menjadi pekerja sekuler yang baik, ya kita pasti akan dipromosi oleh pimpinan kita. Ya, diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Wow, luar biasa. Pengawas segala miliknya itu tidak main-main loh Bapak Ibu Saudara. Ini seperti yang dialami oleh Yusuf. Diangkat oleh Potifar untuk menjaga atau mengawasi semua harta kekayaan dari si Potifar ini. Ini luar biasa. Jadi dia tahu persis, oh dia punya kekayaan ini, si Yusuf tahu. Nah ini promosi. Kalau kita bekerja dengan baik, maka kita akan menerima upah yang pantas untuk kita dapatkan. Ya, baik itu rasa bahagia maupun bonus. Dan yang ketiga, kita diangkat sebagai pengawas. Ya pokoknya dipromosikan. Itu tentunya kita sangat harapkan. Kalau kita menjadi seorang pekerja yang hanya begitu-gitu saja, dalam posisi yang seperti itu saja, tidak pernah diangkat dalam posisi yang lebih tinggi lagi, itu tidak enak. Nah, tapi kita perlu tahu bagaimana caranya supaya kita bisa dipromosi. Mari kita bekerja dengan cara yang baik. Ya. 5 hal atau 6 hal sudah saya sampaikan bagaimana caranya kita bekerja dengan baik. Ya, inilah yang sudah saya sampaikan. Lakukan semua seperti untuk Tuhan. Miliki hati yang selalu siap siaga dan selalu bersemangat. Lalu miliki hati yang peka, itu yang harus kita punyai, menyelesaikan tugas kita sampai akhir dan melakukan yang memang harus kita lakukan. Itu cara-cara yang baik yang bisa kita kerjakan sebagai karyawan-karyawan yang bekerja di marketplace. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat untuk yang lain, kita lakukan firman ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada Bapak Dede. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur, saya percaya pesan firman Tuhan bisa disampaikan. Saya juga minta maaf tadi sempat di PowerPoint-nya itu sempat stuck di poin nomor 4 kalau nggak salah, karena saya harus cari-cari sambil mengoperasikan live. Jadi yang penting Bapak Ibu mengerti semua. Yang pertama apa tadi Kak Atin? Ulang lagi. Biar jemaat diingatkan lagi untuk refresh, untuk bisa menjadi apa tadi, karyawan. Ya, semua yang kita lakukan harus untuk Tuhan, maksudnya seperti pertama. untuk Tuhan. Yang kedua kita harus memiliki hati yang siap siaga. Siap sedia. Oke, yang ketiga kita harus memiliki hati yang peka. Oke. Lalu yang berikutnya kita harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai ya. Lalu melakukan tugasnya yang menjadi tugasnya. Ya, kalau perlu bisa menolong orang lain juga kalau tugasnya sudah selesai. Nah, karyawan yang lain. Lalu kalau itu semua sudah dilakukan, Tuhan sudah siapkan upah bagi kita, yaitu menerima kebahagiaan, menerima bonus, dan menerima promosi. Baik, itu saja kita akan memberikan persembahan. Ya, ini account number gereja kita seperti biasa. Kalau masih ada yang lupa atau belum tahu, kita mau berdoa bersama-sama untuk memberikan persembahan ini. Kita tahu Tuhan tetap beracara sekalipun ada kerusakan teknis ya. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk setiap yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan tetap dalam kendali. Sekalipun kami sempat mengalami kerusakan teknis, Tuhan memberkati seluruh jemaat yang siap untuk memberikan persembahan melalui account number atau melalui cash atau dalam bentuk apapun juga. Berkati setiap jiwa-jiwa yang sudah komitmen untuk memberikan untuk pekerjaan Tuhan di ladang-Mu. Biar mereka semua diberkati berlipat kali ganda. Dan berkati orang-orang yang mengelolanya, biar seluruh persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, ada pengumuman untuk minggu depan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kebaktian online streaming saat ini planningnya masih tetap sama, tetapi kalau nanti tanggal
satu, pemerintah mengumumkan hal yang lain, kita bisa beribadah tanpa ada halangan. Kita akan mulai ibadah tanggal 5. Nanti petugas-petugas pelayanan saya minta untuk standby untuk tanggal itu. Nanti saya kasih tahu siapa yang song leader dan singer dan lain sebagainya. Karena dengan protokol yang ada saat ini, itu kita tidak bisa group singing. Kalaupun mau group singing, kita harus pakai mask ya. Mesti ada jarak 3 meter antara yang bernyanyi dengan yang mendengar atau sama-sama bernyanyi gitu ya. Mesti ada jarak 3 meter sehingga kita mesti pakai masker. Yang WL dan singer mungkin bisa satu orang singernya oke, karena jaraknya 3 meter ke jemaat itu oke, karena dari gereja kita tahu jaraknya itu lumayan jauh, tidak masalah. Tapi untuk antar jemaat kalau mau dimulai kita mesti pakai masker. Nah saat ini untuk sementara kita menunggu apakah itu bisa dicabut tanggal 1 Juli nanti. Kalau tidak, kita tetap ibadah online streaming. Kalau sudah kembali ke gereja, kami akan umumkan di notice board gereja kita. Ya, lalu yang berikutnya untuk Zoom doa pagi berjalan seperti biasa. Oh, sorry saya lupa. Minggu depan kalau di live streaming atau di gereja kita akan ada perjamuan kudus juga ya. Perjamuan kudus, disiapkan perjamuan kudus di rumah seperti biasa. Kalau di gereja yang akan mempersiapkan. Lalu ada Zoom doa pagi seperti biasa jam 8 hari Sabtu jam 8 pagi. Lalu Family Fellowship Bible Study kita akan mulai lagi minggu depan jam 6 sore. Saya minta jemaat please ikut berpartisipasi dalam Zoom ini, dalam Komsel ini, karena kita sama-sama mau bersekutu. Selama ini sepertinya makin berkurang orang ikut berpartisipasi. Saya minta saudara planning kegiatan saudara. Kalau ada kegiatan gereja seperti ini, please utamakan kegiatan dalam gereja kita, karena kita tahu hari Tuhan makin mendekat. Kita mesti harus lebih sering bersekutu bersama-sama. Ya. Lalu yang berikutnya adalah Zoom Youth Bible Study berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 8 sore minggu depan tanggal 4 Juli ya. Jadi kita sama-sama akan Zoom doa pagi dan juga youth. Itu saja pengumuman dari saya. Saya berharap semua bisa tetap mengikuti ibadah sekalipun ada kerusakan teknis. Kita akan belum ternyata ada surprise. Wah. Waduh, ternyata ini saya ulang tahunnya belum hari ini sebenarnya. Kerusakan nggak ada hubungannya dengan surprise. Iya, waduh, terima kasih banget ya. Ya, ulang tahunnya Pak Dede kita tahu mestinya masih hari Selasa ya Pak Dede ya. Tetapi karena memang supaya minggu depan mungkin tidak terlalu ribet dengan ini mungkin begitu. Jadi belum lahir dipaksa lahir. Kami sudah siapkan dengan kue yang sederhana. Ini kue Bake & Co nih ya Mas ya. Bapak Ibu saudara kasih tahu sekalian promosi ini dari Bake & Co ya. Yang ada di Eastern Creek Quarter. Thank you very much. Saya nggak menyangka karena belum nyampe tanggal 30 gitu ya. Pak Dede ini ada persembahan kasih dari jemaat ya. Diterima dengan sukacita, Tuhan memberkati luar biasa. Ya. Ini tukeran kuenya. Oh iya. Oke. Ini saya tiup dulu ya Bapak Ibu ya kuenya ya. Hip hip. Hey. Wah, hitung dong. Saya ini biasanya saya jadi MC. 3. Mau difoto dulu. Iya. Tuh sana. Thank you very much. Waduh. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, terima kasih banyak untuk perhatian yang diberikan kepada saya. Saya tidak menyangka hari ini, saya pikir minggu depan surprise-nya. Tapi dibuat hari ini nggak apa ya, karena mungkin kita mau berdoa juga buat yang ulang tahun. Iya, namanya saya lihat, ya maaf ya ini kameranya agak bolak-balik orang di sini. Ya taruh di situ aja nggak apa-apa. Katin bisa duduk dulu. Terima kasih Cita, istri saya yang saya kasihi. Lalu Katin yang sudah membuat
merencanakan surprise ini. Saya tidak tahu siapa yang memulai, tapi saya sangat mengucap syukur sekali untuk perhatian yang Bapak Ibu berikan untuk saya dan juga untuk Grace. Biar kiranya berdoakan kami terus agar saya bisa terus melayani Tuhan dengan setia. Sekalipun tidak ada surprise pun saya tetap setia dalam melayani Tuhan. Ya, Katin mau berdoa untuk saya? Ya, doain sekalian deh ya. Ayo, mic-nya tolong jangan lupa. Ya. Kami bersatu hati pada pagi hari ini mendoakan untuk 1 tahun bertambahnya usia untuk hamba-Mu Pak Dede Tuhan. Meskipun tepatnya pada hari Selasa nanti dia baru lahir, dan kami ingin buat sesuatu yang berbeda di hari ini untuk mengejutkan dia dengan penuh kasih dan sukacita. Bapa, kami berdoa dengan bertambahnya usia, semakin Tuhan memberikan hikmat kepadanya, Tuhan memberikan urapan untuk pelayanannya, Tuhan memberkati berkat berlimpah-limpah untuk pekerjaan dan keluarganya, begitu juga untuk Grace. Tuhan berkati, dia akan menjadi seorang pendamping yang ditentukan oleh Tuhan, menjadi penolong bagi suaminya, dan Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Pakai hamba-Mu ini hari lewat hari lebih luar biasa lagi, dan kiranya Engkau semakin proses bentuk dia menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hidupnya, berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, setiap langkah kakinya Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Yang dikerjakan tangannya Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Inilah seru doa hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Saya tadi berdoa jadi ingat, saudara. Saya itu tidak menyangka bisa ada di Australia, dan saya juga tidak menyangka bisa ada di GB Blacktown gitu. Karena kalau Bapak Ibu tahu, sejak saya berada di sini, saya 2 tahun itu vakum tidak pelayanan. Saya di Hillsong dan juga di gereja yang sore minggu. Lalu saya bergabung dengan GB On The Rock, 7 tahun saya di sana. Kemudian saya bergabung dengan GB Blacktown, saudara. Saya nggak menyangka sama sekali bahwa ini rencana Tuhan buat saya gitu ya. Sehingga saya bisa melayani Tuhan dan end up di GB Blacktown saat ini sebagai wakil gembala untuk mendampingi Om Asek sebagai mentor saya. Saya berterima kasih sekali untuk kesempatan ini, dan saya bersyukur gitu ya Tuhan memakai saya dan Grace dalam pelayanan. Saya cuma ingat apa yang mama saya ucapkan, bahwa dari 9 anak yang dia punya, mama saya itu berdoa 1 ingin jadi hamba Tuhan. Dari 9 anak, mama saya punya kerinduan agar salah satunya bisa menjadi hamba Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan bisa bekerja, tapi doa seorang ibu itu sangat Tuhan dengar. Dan hari ini saya melayani Tuhan, walaupun tidak full time, tapi saya melakukan semua dengan sepenuh hati, karena saya tahu Tuhan sudah begitu baik dalam hidup saya. Dan hari ini, Selasa maksudnya, Tuhan akan tambahkan usia saya 45 tahun lagi, yang ke-45 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun Tuhan akan berikan saya kehidupan. Saya berdoa biar saya bisa melewati Om Asek nanti ya. Lebih sehat lagi, karena saya tahu Om Asek juga sudah lanjut umur, dan saya mau melanjutkan apa yang sudah di-establish oleh Om Asek. Luar biasa, biar pelayanan di Blacktown bisa lebih maju lagi dan lebih baik lagi tentunya. Saya mencontoh apa yang Bapak Gembala sudah kerjakan dalam kehidupan dan pelayanannya, tetap setia sekalipun badai topan melanda pelayanan, tapi dia tetap setia. Waktu minggu kapan itu ya, Om Asek tempat sharing banyak hal, I think 3 minggu yang lalu, mengenai pelayanan, dan itu menjadi pegangan buat saya dan Grace untuk bisa melayani saudara. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya yang sudah diberikan untuk saya. Tuhan memberkati seluruh jemaat. Thank you juga untuk gift-nya, untuk kuenya, Katin dan Pak Wat, semuanya ya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, terima kasih. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa sekali lagi.
Sebelum kita tutup nanti saya akan berdoa juga untuk yang banyak yang berulang tahun nih. Wow, ternyata di bulan Juni banyak juga ya. Ada berapa orang nih? Banyak sekali. Ya, wow, mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Nanti mungkin saya sambil melek-melek ya. Bapak Jokowi juga ulang tahun bulan Juni, saudara. Memang orang-orang besar itu lahir di bulan lahir di bulan Juni dan November. Oke, saya belum tahu sih siapa yang ulang tahun lahir. Nggak, maksudnya orang-orang besarnya siapa? Oh gitu. Iya, iya, oke. Baik, kita akan berdoa. Ya inilah kalau anak kecil habis nangis ketawa gitu makan gula Jawa. Iya, ya, saya bersyukur ini tentunya nangis sukacita ya, bukan nangis sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang memelihara hidup anak-anak-Mu Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan menambahkan usia saya 1 tahun lagi. Biar komitmen saya terus Engkau nyatakan, keseriusan saya dalam melayani Tuhan. Ajar saya untuk melayani Engkau sungguh-sungguh, bukan untuk melihat manusia, karena saya tahu semuanya dari Engkau. Tuhan, hari ini saya juga bersuka cita bersama dengan saudara-saudara yang lain yang merayakan ulang tahun bersama-sama dengan saya di bulan Juni ini. Yuniar Chandrawinata, Ibu Tina Johannes, Ibu Indrawati Hidayat tanggal 5 Juni, Tiara, Bapak Ming, Ibu Ani Santosa, Bapak Joni Asa, Saudara Ibu Ita Torisi, adik kami Hilary Gosal, juga dengan papanya Tuhan Helmut Gosal, Bapak Dokter, berkati mereka dan juga saya Tuhan. Kau memberkati kami semua yang berulang tahun pada bulan Juni ini, biar kami makin setia dengan Engkau. Setiap impian dan harapan yang ada di hati kami Tuhan jawab. Penuhi kami Tuhan, agar hidup kami memuliakan Engkau, hidup kami ada selalu di dalam naungan-Mu Bapa, dan kami selalu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Berikan umur panjang, dan dimanapun kami berada bagi yang berulang tahun ini, kami menjadi berkat. Berkati keluarga mereka, istri, suami, dan anak mereka yang berulang tahun, biar kasih setia Tuhan limpahkan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dalam live streaming ini, kami akan melakukan berbagai macam kegiatan. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami, sekalipun ada gangguan teknis, kami percaya Tuhan terus menyertai ibadah online kami ini, biar nama Tuhan dipermuliakan dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Mari Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu. Tuhan akan membuat engkau naik dan bukan turun, dan Tuhan akan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan membuat apa saja yang engkau kerjakan berhasil. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih sayang yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kita jumpa dengan Tuhan Yesus di udara. Semua yang diberkati berkata amin, amin. Haleluya, haleluya. Thank you semuanya, sekali lagi thank you Katin buat pelayanannya. God bless you all. Sampai ketemu lagi minggu depan, kalau bisa di gereja atau di live streaming. Bye bye, God bless.